Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saliyah, NPM 2018 020091, Prodi Agribisnis Semester 6. Di sini saya akan membuat video terkait dengan penelitian tentang analisis internal dan eksternal untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategis yang dibina oleh dosen Ibu Purna Kusumayana, SPMP. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, judul penelitian, latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, analisis data, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu dengan judul penelitian, analisis lingkungan internal dan eksternal dalam menghadapi persaingan bisnis pada CP Puri Lautan Mutiara. Adapun latar belakangnya, CP Puri Lautan Mutiara atau PLM biasanya disingkat adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor kerajinan, terutama kerajinan perhiasan perak. Persaingan dalam dunia usaha dewasa ini tampak meningkat. Hal ini menyebabkan manajemen setiap perusahaan mendapat tantangan untuk berusaha secara kompetitif menghadapi persaingan. Perusahaan yang ingin berhasil memperoleh laba serta dapat bertahan selama bertahun-tahun dengan tumbuh dan berkembang tidak boleh menggantung diri pada cara masa lampau yang kurang efisien, kurang ahli, dan tidak profesional. Perusahaan harus mengelola usahanya dengan menggunakan manajemen yang baik sehingga perusahaan dapat bertahan hidup dan terus berkembang di masa yang akan mendatang. Keadaan dunia usaha berubah seiring dengan perubahan selera konsumen dan perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Situasi pasar yang berubah setiap saat sulit untuk diramalkan dan dipastikan di masa mendatang. Perubahan-perubahan tersebut berupa hal positif yang dapat menunjang kelangsungan perusahaan, sedangkan perusahaan yang negatif dapat mengancam perkembangan dari perusahaan itu sendiri. Kelangsungan hidup perusahaan di era kompetisi global menuntut manajemen untuk menyusun perencanaan strategis dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Perubahan yang perlu direspon oleh perusahaan bukan hanya berorientasi pada produk perusahaan saja, melainkan pada aspek-aspek penting yang menyangkut kinerja suatu perusahaan sebagai suatu entitas yang berada di bawah masyarakat. Ada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lingkungan internal dari perusahaan. Yang kedua, lingkungan eksternal dari perusahaan. Yang ketiga, alternatif strategi apa yang bisa diambil dalam menghadapi persaingan bisnis di CP Puri Lautan Mutiara. Selanjutnya, adapun metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif. Rancangan penelitian ini digunakan karena mampu menggambarkan analisis lingkungan internal dan eksternal serta strategi apa yang tepat digunakan oleh CP Puri Lautan Mutiara dalam menghadapi persaingan global. Penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini akan menggambarkan atau memaparkan analisis SWOT dalam penentuan strategi bersaing pada CP Puri Lautan Mutiara. Penelitian yang didukung melalui pengumpulan data, melalui teknik wawancara, pengamatan, serta subjek dalam penelitian ini adalah manajer dan karyawan CP Puri Lautan Mutiara. Objek dalam penelitian ini adalah lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang akan dikaji dalam variabel SWOT, yakni kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis IPAS dan analisis EPAS. Selanjutnya, analisis data daerah pemasaran hasil produksi CP PLM seluruh untuk tujuan ekspor dengan negara tujuan utama Amerika Serikat. Oleh karena itu, pada saat-saat tertentu volume produksi mengikuti perkembangan musim di Amerika Serikat. Misalnya pada saat menjelang hari Natal, permintaan cenderung meningkat mulai bulan September sampai November. Di samping itu,
pemasaran juga dilakukan dengan sistem online, yaitu melalui website, sehingga orang dari manapun di dunia bisa memesan produk yang dihasilkan CPPLM berlokasi di Desa Selat Singapadu. CPPLM memiliki begitu banyak kompetitor di bidang pemasaran dan kerajinan perak, dengan banyaknya perusahaan yang sejenis yang membuka usaha di sekitar Desa Celuk, sehingga kemungkinan akan menjadi ancaman bagi posisi perusahaan. Analisis lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji faktor-faktor internal perusahaan. Analisis lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji faktor-faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kelemahan dan kekuatan, sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dalam menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan. Sedangkan lingkungan eksternal itu sendiri berada di luar kendali yang sifatnya tidak dapat terjangkau oleh perusahaan. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang tidak dapat dipengaruhi oleh perusahaan. Analisis SWOT akan membantu kita untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini. Teknik analisis SWOT pada dasarnya merupakan suatu teknik untuk mengenali berbagai kondisi yang menjadi basis bagi perencanaan strategis. Tujuan utama perencanaan strategis adalah untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada. Analisis SWOT secara sederhana dipahami sebagai pujian terhadap kekuatan dan kelemahan internal sebuah organisasi serta peluang dan ancaman lingkungan eksternalnya. Adapun hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pemasaran CP Puri Lautan Mutiara. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Berikut ini adalah rincian mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman faktor eksternal, internal yang berasal dari dalam lingkungan perusahaan, seperti kekuatan dan kelemahan antara lain. Kekuatan terdiri dari produksi handmade memiliki selera tinggi di Amerika dan Eropa. Yang kedua, jaringan pemasaran ke luar negeri dengan ekspor produk sampai ke Amerika dan Eropa. Ketiga, ada kondisi keuangan stabil dan cenderung meningkat. Yang keempat, reputasi yang baik dalam pelayanan baik pemesanan, produksi, dan kecepatan dalam pengiriman barang. Selanjutnya ada kelemahannya yang terdiri dari yang pertama, belum menggunakan tenaga mesin sehingga mengurangi volume produksi. Yang kedua, tidak memiliki motif perak sendiri. Yang ketiga, perencanaan sistem produksi belum maksimal, di mana perencanaan ditentukan dari besar kebutuhan. Yang keempat, tidak adanya pelatihan secara khusus kepada karyawan baru, sehingga proses produksi tergantung faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar lingkungan perusahaan, seperti peluang dan ancamannya, di mana peluang itu sendiri terdiri dari adanya program GSP kepada Indonesia. Yang kedua, adanya dukungan pemerintah dalam hal pengenalan dan produksi kerajinan penghiasan dan lain-lain. Selanjutnya, adapun ancamannya terdiri dari munculnya Cina dan Vietnam sebagai kompetitor utama. Kedua, adanya pihak asing yang memberikan hak paten kepada motif perak khas Bali. Nah, selanjutnya adapun pembahasannya dari tabel di atas yang didasarkan pada perhitungan SWOT PT Puri Lautan Mutiara, yakni peluang lebih besar daripada kekuatan yang ada, di mana arah kebijakan CP Puri Lautan Mutiara dalam kondisi stabil growth strategy. Strategi pertumbuhannya adalah strategi yang paling sering dicari perusahaan yang melakukan bisnis dalam lingkungan yang dinamis, harus terus
bertumbuh agar dapat bertahan. Pertumbuhan adalah strategi yang sangat menggoda karena dua alasan prinsip berikut ini. Yang pertama, ada perusahaan yang sedang tumbuh dapat menutupi kesalahan dan ketidakefisienan dengan mudah dibanding perusahaan yang stabil. Kedua, perusahaan yang sedang berkembang menawarkan banyak peluang bagi kemajuan, promosi, dan pekerjaan-pekerjaan menarik. Dari tabel di atas dihasilkan faktor internal dan eksternal yang positif, berarti bahwa kekuatan Cipipuri Lautan Mutiara relatif lebih unggul dibandingkan dengan kelemahannya. Sedangkan lingkungan yang saat ini dihadapi lebih besar daripada ancamannya. Nah, itu saja hasil dan pembahasannya. Ada kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil atas penentuan strategi bersaing melalui analisis SWOT dengan melakukan analisis faktor internal dan faktor eksternal pada Cipipuri Lautan Mutiara adalah yang pertama, faktor internal yang terdiri dari kekuatan meliputi produksi handmade, memiliki selera tinggi di Amerika dan Eropa, jaringan pemasaran ke luar negeri dengan ekspor produk sampai ke Amerika dan Eropa, kondisi keuangan stabil dan cenderung meningkat, reputasi yang baik dalam pelayanan baik pemesanan, produksi, dan kecepatan dalam pengiriman barang, serta menggunakan media online dalam pemasaran dan promosi. Sedangkan kelemahannya meliputi belum menggunakan tenaga mesin sehingga mengurangi volume produksi, tidak memiliki motif merek sendiri, perencanaan sistem produksi belum maksimal, di mana perencanaan ditentukan dari besar kebutuhan, serta tidak adanya pelatihan secara khusus kepada karyawan baru sehingga proses produksi tergantung. Yang kedua, ada faktor eksternal yang terdiri dari peluang meliputi ancaman GSP kepada Indonesia, adanya dukungan pemerintah dalam Pol 5 nomor 1 tahun 2015, hal pengenalan produksi kerajinan penghiasan dengan mengadakan pameran-pameran besarnya minat warga Amerika dan Eropa terhadap kerajinan perak Bali untuk tampil gaya, serta adanya kenaikan ekspor perhiasan di Indonesia sepanjang tahun 2014. Yang ketiga, ada strategi yang dapat digunakan. Salah satunya adalah untuk menentukan strategi bersaing pada Cipipuri Lautan Mutiara, yaitu stable growth strategi. Artinya dalam persaingan di manufaktur Cipipuri Lautan Mutiara menggunakan strategi pertumbuhan peran, namun dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.